Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ini saya akan menjelaskan materi IPA Fisika kelas 7. Di semester 1 ada 2 bab, yaitu besaran dan pengukuran dan kalor. Kemudian di semester 2 akan ada 3 bab, ada energi, pemanasan global, dan tata surya. Nah, kita langsung aja lanjut di materi pertama tentang besaran dan pengukuran. Nah, pengukuran itu artinya apa? Kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Maksudnya, kalau kamu punya pulpen terus kamu mau ngukur panjangnya, berarti kamu lagi membandingkan panjang si pulpen. Panjang itu adalah besaran dengan mistar kan, dimana mistar itu satuannya dalam sentimeter. Berarti kamu lagi membandingkan panjang pulpen, besarannya panjang dengan satuannya berarti sentimeter kalau kalau menggunakan mistar. Nah, kalau besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan dinyatakan dalam angka. Nah, jadi ada banyak yang bisa diukur selain tadi panjang pulpen. Ada apa aja? Di sini besaran tuh ada tadi panjang, terus apalagi yang bisa diukur? Ada suhu, kalau kamu ke sekolah kan diukur tuh berapa suhu tubuh kamu. Terus ada waktu juga bisa diukur, berapa detik, berapa jam, berapa menit. Terus kalau kamu naik motor itu kan ada speedometer, nah itu untuk mengukur kecepatan. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur, nah ini diukur dan dinyatakan dalam angka, itu adalah besaran. Kalau satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Ini contohnya kayak tadi kita mengukur panjang, pembandingnya itu sentimeter. Kalau kita mengukur waktu, pembandingnya misalnya detik atau sekon, atau ada menit. Terus kalau kita mengukur suhu, pembandingnya apa? Derajat Celcius. Nah, ini semua namanya satuan. Sentimeter, second, menit, derajat Celcius, terus nanti kecepatan ada kilometer per jam, ada meter per second, banyak. Itu kalau yang digunakan sebagai pembanding adalah satuan. Kita lanjut ya. Nah, satuan di sini ada satuannya, ada 2, ada satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan baku itu yang telah didefinisikan nih. Telah didefinisikan dan bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap. Kayak misalnya kamu menggunakan mistar untuk mengukur panjang. Kamu sama teman kamu mengukur panjangnya sama, berarti akan mendapatkan hasil panjangnya yang sama juga. Tapi kalau misalnya kamu mengukur panjang meja menggunakan jengkal itu ujung kelingking ke ujung jempol atau ke ujung ibu jari, nah itu pasti beda satu jengkal kamu dengan satu jengkal teman kamu. Nah, kalau yang tadi yang hasilnya selalu sama itu disebutnya satuan baku. Nah, kalau yang hasilnya tidak sama atau tidak standar itu namanya satuan tidak baku. Nah, kalau satuan tidak baku contohnya apa? Selain jengkal, ada yang namanya depa. Depa itu ujung tangan kanan kamu ke ujung tangan kiri kamu rentangkan. Nah, itu namanya satu depa atau juga langkah. Yang baku apa aja selain sentimeter? Banyak. Yang tadi kita sebutin sentimeter, misalnya sentimeter, meter, kilometer, itu semua baku. Terus kalau satuannya suhu ada derajat Celcius, Fahrenheit, Raymond, Kelvin, itu juga satuan baku. Terus kamu mau ukur waktu, satuan bakunya apa aja? Jam, menit, detik. Nah, itu satuan baku. Makanya kalau satuan tidak baku 3 ini. Lanjut ya. Nah, contoh soal, tentukan yang termasuk ke dalam besaran, satuan, dan nilai. Ingat, besaran itu apa? Besaran itu adalah
segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dalam angka. Satuannya itu pembandingnya dan nilai itu angkanya. Jadi kalau panjang meja 6 jengkal, yang diukur itu apa? Panjangnya, berarti besarannya adalah panjang. Nilainya berapa? Nilainya ini 6. Nah, satuannya itu apa? Kamu kan membandingkan panjang dengan jengkal, berarti pembandingnya itu jengkalnya. Nah, satuannya berarti jengkal. Atau gampang lagi, lihat satuan itu adalah yang di belakang angka 6 jengkal, berarti di belakang angkanya itu jengkal, berarti satunya adalah jengkal. Nah, suhu tubuh 37 derajat Celcius, suhunya ini adalah yang diukur, berarti besarannya. Terus 37 ini apa? Nilainya. Nah, derajat Celcius ini di belakangnya nilai ini atau di belakangnya angka, berarti itu adalah satuan. Jangan sampai kebalik ya. Nah, kecepatan mobil 60 km per jam. Besarannya berarti apa? Kecepatan, karena yang diukur kecepatan. Satuannya kilometer per jam dan nilainya 60. Selain ini apa lagi? Selain ini misalnya massa tubuh kamu 60 kg. Berarti massa ini apa? Massa ini adalah besaran. Karena yang diukur 60 ini adalah nilai. Nah, kilogram adalah satuan. Selain ini ada misalnya kuat arus ada 2 ampere. Ini ampere. Nah, berarti kuat arusnya besaran, 2-nya nilai, ampernya satuan. Gitu. Nah, bentuk baku ini untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Jadi kalau misalnya 10 pangkat 2 nih, ini kan berarti 10 kali 10 kan ya, hasilnya 100. Nah, ini 10-nya ada 2, berarti 100 itu sama dengan 10 pangkat 2. Atau lebih mudahnya kita lihat ke sini. Nah, tadi 100 itu berarti 10 pangkat 2. Karena tadi ini sama aja 10 kali 10. Berarti kalau 2000 berarti berapa 2000? Ini kan nolnya ada 3, kamu hitung nolnya aja, berarti 10 pangkat 3. Nah, ini ada angka 2, berarti 2 kali 10 pangkat 3. Nah, begitupun 5000, 5 kali 10 pangkat 3. Tapi kalau misalnya 25.000. Nah, bentuk bakunya itu cuman boleh satu angka depan koma. Jadi kamu harus bikin dia 2,5. Jadi cuman boleh satu angka doang di depan koma, ada angka 2 doang. Nah, dibikin 2,5 kali 10 pangkat berapa? Dari sini ke 2,5. Nah, hitung maju berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti 2,5 kali 10 pangkat 4. 25.000 sama aja 2,5 kali 10 pangkat 4. Nah, itu. Kemudian, misalnya contoh lainnya 0,001. Nah, ini berapa? Ini juga kalau gampang ya, kalau cuma satu angka nih, kamu caranya ada berapa? Ada 3 kan nolnya, berarti 10 pangkat. Kalau tadi plus 3, kalau ini minus 3 kalau angka nolnya di depan. Lagi ya, misalnya 0,1, berarti ini cuma 10 pangkat minus 1. Nah, contoh lainnya ini ada 0, misalnya 0,004. Berarti 4-nya jangan lupa tulis, kali 10 pangkat. Nah, ini nolnya ada berapa? Ada 3, berarti 10 pangkat minus 3. Nah, yang ini 0,0003. Berarti 3 kali 10 pangkat ada berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. Berarti kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini nolnya banyak banget nih. Kamu harus bikin, ingat, cuman satu angka doang depan koma, berarti harus dibikin jadi 7,85. Nah, lihat mundur berapa kali? Ada mundur 7 kali, berarti 7,85 kali 10 pangkat minus 7. Atau misalnya 0,027, berarti kamu harus bikin jadi 2,7 kali 10 pangkat berapa? Nah, ini mundurnya berapa kali? 1, 2, berarti 10 pangkat minus 2 gitu. Atau misalnya 0,00753, berarti harus dibikin 7,53
kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3. Berarti kali 10 pangkat minus 3. Seperti itu. Sekian. Assalamualaikum.